Datang buat Bapak Yosep Ladip Yose di Kampung Gudang Arang. Yang saya hormati Bapak Hengki, ya, dan juga Bapak Malia, kedua saudara atau kedua kakak kita ini memang boleh kita katakan ini tokoh dan senior kita di wilayah Gudang Arang. Jadi sekali lagi saya sampaikan hormat saya untuk beliau berdua. Dan juga saya menyampaikan permohonan maaf karena satu dan lain hal, karena jadwal kita sesungguhnya jam 3, tetapi saya baru hadir di sini sudah mau jam 5. Ya, bukan karena kesengajaan, tetapi juga karena ada kesibukan saya, karena sampai dengan saat ini saya masih bekerja sebagai pegawai di instansi pemerintah, khususnya di pemerintah Provinsi Papua Selatan. Bapak, Mama, dan saudara semua yang saya hormati, yang pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat pertolongan dan juga penyertaan Tuhan sehingga di sore hari ini kita boleh ada di tempat ini, di rumah Bapak Moses, untuk saling mendengarkan sebenarnya. Iya, mungkin Bapak dan Mama nanti dengar dari saya, tetapi juga saya juga mau dengar dari Bapak dan Mama. Jadi ini dialog yang kemungkinan akan terjadi seperti itu. Tetapi seperti permintaan MC tadi, saya juga harus memperkenalkan diri. Iya, memperkenalkan diri. Orang bilang kalau tidak kenal itu nanti tidak sayang. Jadi saya harus memperkenalkan diri. Yang pertama-tama sekali, saya punya nama lengkap itu Yosep Ladip Gibbs. Jadi nama depan itu nama baptis gereja, nama tengah itu nama dari kampung. Iya, itu diberikan oleh orang di kampung, dan juga nama belakang itu marga besar. Iya, sehingga saya dibaptis dan diberikan nama seperti yang mungkin Bapak Ibu selama ini sudah dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya istri 1, anak 2. Ya, anak masih kecil-kecil. Ya. 1 SD kelas 6, 1 masih TK, masih kecil. Iya. Kata orang mungkin kawinnya terlambat. Iya. Tapi ya itu namanya perjalanan hidup ini kan kita tidak tahu. Ya, itu semua pasti dari atas. Yang kedua, yang ketiga mungkin bagi sebagian masyarakat pasti sudah tahu. Kalau di kalangan birokrasi, khususnya aparatur sipil negara, mereka pasti tahu saya, terutama yang di kabupaten. Karena saya mulai dari tahun 2003 itu berdinas di pemerintah Kabupaten Merauke. Jadi mulai masuk pegawai, calon pegawai tahun 2003, tahun 2005 diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi mulai kerja di pemerintah daerah Kabupaten Merauke itu mulai tahun 2003.
Waktu itu yang Bupati Bapak John, yang sekdanya itu Bapak HPK Sepo. Jadi saya masuk pegawai pada saat itu. Jadi kalau hitung-hitung sampai dengan saat ini, kalau berdinas di pegawai negeri itu saya sudah masuk di tahun ke-21. Iya, 21 tahun. Mulai dari staf, kemudian naik kasubag. Sebelum kasubag, mungkin karena dinilai prestasi kerjanya bagus, Pemda usul untuk saya pergi sekolah. Jadi ini berkaitan dengan sekolah juga. Saya tamat dari sekolah, kalau SD itu SD di Bade sana. Ya, SD di Bade, kemudian pindah ke ibu kota distrik, dari kampung pindah ke ibu kota distrik daerah di Bade. Dulu Pak Camatnya itu masih Pak Riki Terupun, almarhum. Ya. Setelah tamat SD tahun 88, terus pindah ke SMP, tamat 91 kemudian ke Merauke. Di Merauke di SMA 1 tahun 91-92. Terus tamat dari SMA 1 saya lanjutkan ke Semarang. Kebetulan dulu kakak sepupu ada di sana, ada kerja. Dan bilang tentara di sana, jadi sudah dia bilang saya ke sana sekolah di sana. Dari sana tahun 2001 tamat, pulang ke Merauke. Nah, di Merauke kerja, terus kerja ikut orang kemana-mana, terus tahun 2003 itu baru masuk pegawai. Iya. Terus tahun 2005 diangkat sebagai pegawai negeri sipil, terus tahun 2008 itu ditawarkan tadi yang saya bilang, pergi sekolah lagi. Saya pergi sekolah lagi di Universitas Gajah Mada. Dia bilang itu universitas tertua di Indonesia, itu yang saya pergi ke sana. Itu juga karena pemerintah yang biaya, kalau biaya sendiri saya tidak punya waktu itu. Jadi waktu itu pemerintah, mungkin karena saya dilihat saya kerja cukup rajin seperti itu sehingga dipromosikan untuk pergi tugas belajar. Di sana dari 2008-2009 saya masuk, kemudian 2010 saya pulang dari sana, dari Jogja. Kemudian sampai kembali ke Merauke, dikasih jabatan Kasubag Bantuan Hukum, kemudian naik lagi menjadi Kabag Hukum selama 5 tahun. Setelah itu pindah lagi ke Kabag Organisasi. Nah, baru duduk di Kabag Organisasi kurang lebih 3 bulan, kemudian provinsi terbentuk. Nah, provinsi terbentuk dan Pak Gubernur minta untuk saya bantu beliau di provinsi, sehingga sampai hari ini masih berdinas di provinsi Bogor. Itu mungkin perjalanan karir. Kalau pengalaman organisasi, Bapak Mama bisa lihat di catatan yang ada di tangan Bapak Mama. Jadi organisasi di gereja, di kampus juga ada ikut-ikut organisasi. Kemudian ya kembali lagi ke sini ada beberapa organisasi yang saya ikut. Ya mungkin kalau di gereja Katolik orang bilang LP3KD, itu sama dengan di LPTQ kalau di saudara-saudara Muslim. Jadi itu saya masih ketua di sana. Ya, terus mungkin di saudara-saudara Protestan itu yang dong biasa bilang nanti Pesparawi itu sudah kurang lebih seperti itu. Banyak organisasi yang lain sampai terakhir ini juga masih mengkoordinir bidang hukum di KONI Papua Selatan. Jadi mungkin karir saya itu lebih banyak di bidang hukum, tapi bersyukur karena di bidang hukum itu semua hal yang terjadi di provinsi atau di kabupaten itu semua berkaitan dengan hukum. Jadi paling tidak kita tahu semua yang terjadi. Ya, mau bicara pertanian, mau bicara perikanan, mau bicara infrastruktur, mau bicara bantuan sosial, apa semua itu pasti ujung-ujungnya ada aturannya. Jadi saya lebih banyak bekerja di bidang itu.
Karena orang mau bikin ini, mau bikin itu, ya kembali juga ke aturan. Ya, jadi paling tidak saya ikut dalam semua proses dan dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Merauke maupun sekarang di Provinsi Papua Selatan. Ya, bersyukur karena sekarang sudah ada provinsi, ya mudah-mudahan ke depan itu semakin baik dalam pelayanan, dalam segala hal yang kita inginkan. Karena dulu pembentukan Provinsi Papua Selatan kita berharap bahwa lebih mendekatkan jangkauan pelayanan pemerintahan. Baik, itu mungkin sedikit perkenalan pribadi saya dan juga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam berdinas. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi sampai dengan sekarang masih Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Selatan. Mungkin itu untuk diketahui oleh Papa Mama di atas semua.